Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana di channel ini akan menceritakan cerita seram, misteri, sejarah, dan lainnya yang mengandung unsur misteri di dalamnya, dalam bentuk cerita bergambar. Nah, di video kali ini, admin akan membahas tentang asal-usul munculnya Badara Wuhi, di mana Badara Wuhi ini merupakan tokoh yang paling menonjol di film KKN di Desa Penari, di mana film ini mulai hangat diperbincangkan saat ini. Dan selain itu, film ini juga dinobatkan sebagai film horor yang paling laris dan tembus hingga 6 juta penonton pada saat ini. Akan tetapi, pada video kali ini, admin akan menceritakan sosok Badara Wuhi dan bukan alur cerita dari film tersebut. Sebelumnya, admin mendapatkan sumbernya dari artikel di internet. Dan tidak lupa admin cantumkan link sumbernya di deskripsi video. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk intro dulu. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan film KKN di Desa Penari, di mana di film ini banyak melibatkan beberapa mahasiswa, baik itu pria maupun wanita. Akan tetapi, di film ini ada salah satu tokoh antagonis yang sangat diperbincangkan saat ini. Ya, Badara Wuhi. Singkat cerita, dari film KKN Desa Penari, sosok ini merupakan makhluk halus atau lelembut penunggu Desa Penari. Apakah benar sosok ini memang ada atau tidak di dunia nyata? Mari kita simak penjelasan ini. Menurut versi di film KKN di Desa Penari, Badara Wuhi ini adalah sosok penari yang berpakaian serba hijau dan memiliki wajah yang sangat cantik. Dan Badara Wuhi ini juga menguasai tempat mandi yang bernama Sendang bagi para penari di hutan tersebut. Dan sebelum kalian mengenal sosok Badara Wuhi ini, kalian perlu mengetahui dulu seorang wanita sakti yang bernama Ratna Narek yang menjadi pemantik dari keberadaan sang siluman. Ratna Narek ini juga merupakan sesosok kesatria wanita yang ada saat zaman kerajaan Airlangga, yang melarikan diri saat insiden penaklukan Empu Berada atas wilayah kerajaannya. Diceritakan juga, Ratna Narek ini hidup mengembara dengan membawa alat musik tradisional, yakni lontar, yang bisa membuat dirinya menjadi sakti. Dengan hal inilah, ia bisa memiliki ilmu kanuragan dan kanun jiwan, yang membuatnya mampu untuk bisa menaklukkan Raja Jin, serta makhluk-makhluk halus yang ia temui di hutan Pulau Jawa. Dan terlebihnya itu, Ratna Narek juga mendapatkan anugerah dari lontar tersebut, sehingga dia bisa dibuat awet muda. Selain menjadi orang sakti, ia juga merupakan seorang penari. Dan Ratna Narek ini juga mendapatkan tawaran untuk berkunjung ke suatu desa saat dirinya berada di wilayah Wonosobo. Dan saat di sana, ia dibujuk oleh seorang lurah desa yang dikatakan sangat cabul, yang senang meniduri gadis-gadis di desa tersebut. Lalu lurah desa itu menawarkan tempat tinggal di hadapan Ratna Narek. Karena keadaan ia sedang mengembara, Ratna Narek langsung menerima tawaran tersebut dengan tinggal di desa itu. Keesokan harinya, pada malam hari, lurah desa beserta pengawalnya datang ke tempat peristirahatan Ratna Narek. Lalu lurah desa ini ingin mensetubuhi perempuan pengembara itu. Akan tetapi, karena kesaktian dari Ratna Narek ini, lurah desa beserta pengawalnya terpental hingga keluar dari tempat peristirahatan itu hingga tewas. Pasca kematian dari lurah desa ini, Ratna Narek langsung dijadikan pemimpin desa tersebut. Yang menjadi misteri saat itu bahwa pedesaan itu ternyata gerbang halus pantai utara Jawa yang memiliki kolam atau sendang, dan dipercaya merupakan tempat persinggahan dari Nyi Roro Kidul, atau bisa disebut juga dengan Ratu Pantai Selatan. Dan diyakini memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Utara Laut Jawa. Ketika Ratu Pantai Selatan ini kembali ke kerajaannya, sendang itu dijaga oleh beberapa panglima dan kesatria dari Pantai Selatan untuk menjaga kemurnian airnya. Kemudian, ada hal yang unik di desa tersebut. Penduduknya dilarang dan berpantang untuk melakukan tari-tarian yang diiringi oleh gamelan untuk menghormati para lelembut yang mendiami kawasan tersebut. Ratna Narek ini yang merasa dirinya sakti, mandraguna, lantas diliputi kesombongan. Dia dengan sengaja melanggar pantangan adat tersebut, bahkan menantang semua penghuni
yang ada di hutan sekitaran perdesaan itu, termasuk para makhluk halus penghuni kolam air tempat tinggal Nyi Roro Kidul. Ratna Nareg ini dengan sengaja menari menggunakan gamelan untuk mengundang para makhluk halus keluar. Dan saat menaklukkan mereka satu persatu, mereka tertantang. Para makhluk gaib itu pun mulai berdatangan dan menyerang Ratna Nareg serta penduduk desa yang tidak berdosa, sehingga menyebabkan kemusnahan, termasuk para penjaga sendang Ratu Pantai Selatan di desa tersebut. Menariknya, setelah membasmi Ratna Nareg dan seluruh penduduk desa, salah satu penjaga sendang yang merasuki jasad seseorang penari di desa tersebut tidak mau keluar. Sehingga akhirnya jasad penari itu dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan karena telah melanggar kodratnya yang merupakan seorang makhluk halus namun malah memilih menjadi manusia. Penjaga sendang itu pun dikutuk oleh Nyi Roro Kidul dan diusir dari Pantai Selatan. Dan jadilah sang penjaga tersebut sosok siluman yang setengah manusia dan setengah jin. Sang mantan penjaga sendang yang tak punya tempat tinggal ini akhirnya mengembara dari suatu tempat ke tempat lain. Hingga akhirnya dia merasa nyaman dan memilih menetap di desa yang menjadi lokasi KKN yang terdapat pada film KKN di Desa Penari. Dan bisa kita lihat bahwa wujud dari sang siluman itu sendiri adalah sosok wanita layaknya manusia yang menggunakan atribut berbau Pantai Selatan, yakni memakai kebaya dan selendang hijau dengan cantiknya yang menawan, terutama kepada kaum laki-laki, dan disebut juga bisa beranak pinak jika ada lelaki yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Namun ketika dia marah akibat ada yang mengotori tempatnya atau melanggar aturan wilayah dia berkuasa, maka wujudnya akan berubah menjadi siluman dengan bentuk setengah badan atasnya tetap manusia, namun bagian tengah atau ke bawahnya menjadi ular berwarna hitam. Sang siluman ini dinamakan Badarauhi oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya di lokasi tempat dia tinggal atau menetap, yang bisa disebut sebagai Desa Penari. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan maupun asal-muasal dari sosok Badarauhi yang menjadi tokoh antagonis di film KKN di Desa Penari. Kalian boleh percaya maupun tidak dengan cerita ini. Semuanya admin serahkan ke kalian. Lalu jika kalian mempunyai pandangan lain mengenai asal-muasal sosok ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jika ada salah kata maupun penyampaian, admin mohon maaf. Lalu sekali lagi admin tegaskan bahwa cerita ini admin dapatkan dari artikel di internet. Dan juga sumbernya admin sudah cantumkan di deskripsi video. Lalu jika di antara kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar admin bersemangat untuk membuat video-video baru berikutnya. Sekian dan terima kasih.